akan tumpah dari surga cawan. Dari surga akan tumpah cawan. Cawan dari surga akan tumpah. Karena di dalam cawan itu ada darah, ada kepanasan, ada angin yang sangat luar biasa. Engkau akan terkejut. Oh, ini yang dibilang kemarin itu, kau akan melihat. Maka sekarang ini janganlah bermain-main. Karena kekudusannya melingkupi. Diberkati ladangmu, diberkati apa yang kau kerjakan. Turun berkat Tuhan atasmu, atas bakul-bakulmu. Adonanmu diperbaharui Tuhan, supaya menjadi berkat. Rotimu dibuat diberkati. Bahkan lumbung-lumbungmu penuh dengan berkat Tuhan. Minyak narawastu dari surga memberkati, mengurapi seluruh keluargamu. Minyak yang dari zaitun dari surga, minyak pengudusan yang dari surga turun atas keluargamu, bagi keluargamu. Katakan itu kepada keluarga-keluargamu yang kuduslah, karena Allahmu kudus. Karena dengan kekudusan Tuhan engkau akan mendapatkan pengurapan yang baru dari surga. Dengan pengudusan yang dari surga kau akan mendapatkan mahkota yang dari surga. Kau akan mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota keselamatan yang daripada Tuhan. Sehingga keselamatanmu sampai engkau dipanggil kepada keabadian itu, engkau selamat. Itulah mahkota keselamatan. Engkau tidak tertinggal di tengah jalan, engkau tidak menjadi menyangkali daripada kerajaan Allah yang dijadikan dalam hidupmu. Datanglah kerajaan Tuhan dalam hidupmu. Kalau kerajaan Tuhan datang dalam hidupmu, Dia pun akan mempercayakan hal-hal yang luar biasa. Tujuannya supaya engkau melakukan pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus dalam hidupmu. Apa itu pekerjaan Roh Kudus yang diperintahkan kepadamu pagi ini? Lakukan kebenaran Tuhan. Jadi engkau menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegemerlapan ini. Karena dunia ini semakin menyusut. Karena apa? Karena dunia ini akan banyak juga goncangan-goncangan. Sebentar lagi engkau akan mendengar Indonesia dilanda goncangan. Indonesia akan dilanda goncangan. Indonesia dilanda goncangan. Berdoa kau bagi bangsamu lebih sungguh-sungguh. Berdoa kau bagi negaramu ya sungguh-sungguh. Karena ada goncangan yang hebat, goncangan yang luar biasa, goncangan yang mengerikan. Ini udah saya bicarakan, ini saya sudah konfirmasi ini dari awal tahun tahun ini dan akhir tahun yang lalu, dan ini akan terjadi tinggal sebentar lagi. Goncangan itu akan muncul dari dasar laut. Engkau akan melihat banyak orang menangis, banyak orang berteriak, banyak orang yang kehilangan segala sesuatu yang dia percayakan. Maka percayalah, kalau kau memiliki harta dunia ini, pergunakanlah itu untuk tujuan yang Tuhan percayakan kepadamu, supaya kerajaan yang tidak tergoncangkan itu hadir padamu. Karena itu tidak bisa digoncang oleh gempa, tidak bisa digoncang oleh angin puting beliung, tidak bisa digoncang oleh matahari yang begitu menyengat saat ini. Kenapa? Musim-musim ini akan ada perubahannya. Musim-musim ke depan engkau tidak akan bisa prediksi. Musim-musim ke depan akan lebih panas lagi, lebih lagi menyengat, sehingga kulitmu bisa melepuh, kulitmu bisa berubah, tubuhmu bisa berubah karena cuaca yang sangat-sangat menyengat itu. Panasnya lebih dari 49 derajat. Karena itu adalah kehendak Tuhan supaya manusia tunduk di dalam otoritas Allah. Karena apa? Manusia menciptakan kesalahan, manusia menciptakan global saat ini. Karena mereka begitu rupa dengan
kecanggihan dunia ini dibangun setinggi-tingginya, tetapi itulah yang membuat bahwa penyinaran yang kurang memadai saat ini, sehingga matahari pun akan tergoncang. Itu maksudnya, matahari tergoncang dengan cahayanya, matahari tergoncang. Kenapa bisa begitu? Itulah kehendak Tuhan. Apakah dunia global bisa mempengaruhi dan merubah itu? Tidak, karena itu buatan Allah sendiri, itu buatan Kristus sendiri. Bahkan juga akan banyak di udara juga akan ada goncangan. Goncangan apa? Engkau akan melihat nanti suatu gumpalan-gumpalan yang hitam sekali. Ada gumpalan-gumpalan yang dahsyat memenuhi bumi ini, yang dimana di segala sudut ada gumpalan-gumpalan, sehingga semacam kegelapan gitu loh. Kegelapan akan memenuhi bumi ini. Kegelapan bukan dari hanya roh-roh jahat, tetapi kegelapan yang dibuat oleh Tuhan untuk menunjukkan kemahabesarannya. Tapi orang bilang itu adalah sesuatu perbuatan si setan atau si dajjal. Itu tidak. Tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa terjadilah murka Allah bagi bumi ini. Terjadilah murka. Kan ada tuh, akan ada nanti melayang-layang. Wahyulah semua akan digenapi. Melayang-layang, ada rupa manusia kakinya seperti ini. Keluarlah murka Allah, ada darah yang keluar seperti itu. Itu akan terjadi. Makanya kau mencari harta dunia ini, orang mau lenyapkan dulu, orang mau adakan kemurkaan itu, memuntahkan sesuatu yang membuat dunia ini akan ketakutan. Apa yang dia lakukan tidak seperti yang dia bayangkan itu terjadi, bahwa dia melakukan seindah-indah mungkin. Tapi Tuhan, terjadi murka Tuhan bagi bumi ini. Terjadi murka Tuhan bagi bumi ini, karena bumi ini Tuhan akan ubah. Itulah nanti dunia baru dan orang-orang pengisi dunia baru, langit baru itu yang Tuhan bilang. Langit baru dan dunia yang baru itulah nanti di mana engkau ditempatkan masuk ke situ. Kapan itu Tuhan? Tunggu anakku, sebentar lagi. Semua diperbuatnya sesuai kehendaknya bagi orang yang mengasihi Tuhan dan dipilihnya memenuhi kehidupan baru. Dia masuk dalam golongan yang diciptakan menerima anugerahnya. Bagi orang yang bertelinga, dengarlah, hai umatku, jangan engkau tuli, hai domba-dombaku, dengarlah seruan Allahmu. Akulah gembala yang baik, yang mengembalakan engkau masuk dalam hadiratnya, mengembalakan engkau masuk dunianya Tuhan, mengembalakan engkau masuknya ke dalam kerajaannya. Kerajaannya ditetapkan bagi orang yang sungguh-sungguh. Kerajaannya ditetapkan bagi orang yang setia. Kerajaannya ditetapkan bagi orang yang mengenal, yang menyelamatkan dia dari dunia ini. Akan turun murka Allah bagi dunia ini. Bagi dunia ini engkau akan melihat murka itu terjadi bagi bangsa-bangsa yang tidak turut kepada kehendak Tuhan, yang sudah mencemarkan hidupnya di dalam kecemaran, yang semakin
dunia penuh dengan Sodom dan Gomora. Tuhan akan bertindak, firman Allah lah menjadi saksi, firman-Nya yang akan penisah orang-orang yang hidup di dunia ini. Kataku, jangan takut anak-anakku, sekalipun ada murka Allah, sekalipun ada murka Tuhan, Roh Kudus kekuatannya melingkupi anak-anakku, membawa akan tumpah dari surga cawan. Dari surga akan tumpah cawan. Cawan dari surga akan tumpah. Karena di dalam cawan itu ada darah, ada kepanasan, ada angin yang sangat luar biasa. Engkau akan terkejut. Oh, ini yang dibilang kemarin itu, kau akan melihat. Maka sekarang ini janganlah bermain-main. Udah waktunya Tuhan, Dia datang dalam kemuliaannya. Pandanglah Yesus, pandanglah salibnya. Dia rela mati bagimu, Dia rela berkorban bagimu. Hai, masuklah ke ruang maha kudusnya, masuklah dalam kemuliaannya. Di sana engkau akan mendapatkan kerajaan Yesus. Jadilah kehendaknya dalam hidupmu, jadilah kehendaknya dalam hidupmu. Panggil Dia, ya Aba, ya Aba, ya Bapa. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Panggillah Dia dengan suaramu, panggillah Dia dengan kekudusan, panggillah Dia dengan keagungannya, supaya engkau dilingkupi, supaya engkau dijamah, supaya engkau dipenuhi dengan urapan yang baru. Dia sediakan anggur yang baru bagimu, Dia sediakan cawan yang penuh kemuliaan, cawan yang penuh keagungan. Lihat, Tuhan datang. Lihat, Allah yang kudus datang menemui orang-orang yang sungguh-sungguh. Akan banyak dipakai umat-umatnya, anak-anaknya, bernubuat, penglihatan. Kau mau ku kasih karunia penglihatan? Terimalah dengan keajaiban, terimalah dengan kemuliaannya. Besar sekali anugerah Tuhan bagi orang yang hidup di dalam Tuhan. Malaikat Tuhan lagi diperintahkan ke seluruh bumi. Malaikat Tuhan lagi diperintahkan ke seluruh penjuru bumi. Dia datang, Dia datang, Dia datang melihat umatnya. Haleluya, haleluya. Besok aku akan perlihatkan, aku akan lagi katakan bahwa dunia ini akan terjadi goncangan anakku, akan terjadi goncangan yang dahsyat bagi bumi ini. Bumi ini tidak bisa diatur oleh dunia ini, oleh penguasa dunia ini yang
mengatur adalah yang membuat bumi ini. Aku menciptakan langit dan bumi. Aku jadikan terang. Aku jadikan manusia itu untuk mereka menguasai bumi, bukan untuk disalahgunakan, tapi untuk dikuasai untuk kemuliaan Allah yang Maha Besar. Supaya engkau menjadi berkat, supaya engkau menjadi pemimpin yang didasari oleh kebenaran firman Allah. Inilah Tuhan Allah yang hidup. Dengarlah Dia, dengarlah Dia. Dia berfirman, hai umat-umatku, mari datanglah kepadaku. Marilah yang letih lesu dan berberat-berat, datanglah kepadaku. Aku memberikan engkau kelegaan. Mari datanglah, muliakanlah Kristus, muliakanlah Rajamu. Haleluya. Ingat baik-baik, kau disuruh pergi, pergilah. Kalau kau disuruh berperang, berperanglah. Memang harusnya engkau berperang setiap hari, karena engkau bukan melawan darah dan daging. Mungkin engkau kalau melawan darah dan daging bisa kau pemenang, tetapi penguasa-penguasa dunia ini dengan cara mereka bertindak, dengan alat mereka, engkau bisa masuk dalam jaringan mereka. Tetapi kalau kau berperang dengan kuasa darah Yesus, engkau diluputkan, engkau tidak bisa ditangkap oleh mereka, engkau tidak bisa menjadi alat mereka, karena engkau sudah dibungkus oleh darah Yesus, engkau sudah dibungkus oleh pengudusan yang daripada Bapa, terutama pengudusannya. Kalau kau kudus dan hidupmu kudus, Allah pun akan menguduskan hidupmu, karena Allahmu kudus. Kalau engkau sungguh-sungguh mau kudus, mari datanglah kepada Allah yang kudus. Dia akan menguduskan darahmu, Dia akan menguduskan hidupmu, Dia akan menguduskan pekerjaanmu, Dia akan menguduskan setiap kehidupanmu. Diberkatilah orang yang mendengar sabda Allah, firman Allah, pengudusan hari ini. Dan Tuhan berfirman, jangan takut, aku menyertai engkau. Akan kuberikan engkau minyak anggur dari surga, dan aku akan memberkati ladangmu, aku memberkati bakul-bakulmu, aku memberkati adonanmu, aku memberkati hidupmu dan anak-anakmu. Sudah ada masa depan mereka dirancang oleh Tuhan, dan umat-umat Tuhan berserulah dan selalu hidup di dalam kekudusan Allah. Diberkatilah engkau, keluar masukmu dan rumahmu diberkati, seluruh hidupmu diberkati. Oh, sampaikan kepada orang-orang, jangan takut, Tuhan nama mau datang, tapi hidup kuduslah, supaya yang kudus itu engkau bisa melihat kekudusan itu dari sudut pandang Allah, supaya engkau melihat yang kudus itu memenuhi bumi ini, memenuhi hidup umat-umat Tuhan, memenuhi jiwa-jiwa yang merindukan Tuhan. Karena itulah makanya firman Allah, kuduslah sebab aku kudus. Itu firman Allah. Itu tidak bisa ditawar-tawar dengan apapun. Maka hidup kudus, yang terpenting hidup kudus, maka engkau akan melihat pekerjaan Allah lebih dahsyat lagi. Jangan takut, Tuhan akan memberkati anak-anaknya yang kudus di dalam kebenarannya. Tuhan akan memberkati. Tidak akan dibiarkan anak-anaknya jatuh tergeletak. Dia akan menopang sebelum jatuh, karena Tuhan ada di sana. Tuhan ada di pihak setiap orang. Bilang sama keluargamu, bertobat, hidup kudus. Bilang jangan macam-macam deh, karena Raja yang kudus sudah mau datang. Bagi orang-orang yang merindukan kekudusan, Tuhan pasti akan beri kekuatan untuk hidup kudus dan melihat kekudusan yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau, anak-anakmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, apapun itu yang kau kerjakan, diangkat dan diberkati. Sampaikan kepada keluarga,
Tidak saatnya engkau sekarang main-main, tapi sekarang engkau lebih sungguh-sungguh lagi dengan kenapa? Singkat sekali waktunya Tuhan sangat